Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Pengaruh tumbukan terhadap laju reaksi. Teori tumbukan ini menggambarkan pertemuan antar partikel-partikel bereaksi sebagai suatu tumbukan. Dalam teori tumbukan, terdapat dua jenis tumbukan, yaitu tumbukan tidak efektif dan tumbukan efektif. Apa sih yang membedakan antara keduanya? Kalian bisa lihat pada gambar A dan gambar B, di mana pada gambar A terdapat dua partikel dari zat A dan zat B. Ketika kedua zat ini bereaksi atau bertumbukan, keduanya tidak mengalami reaksi kimia dan tidak terbentuk partikel baru. Sehingga pada gambar A dinamakan tumbukan tidak efektif, yaitu tumbukan yang tidak menghasilkan partikel-partikel produk atau reaksi kimia. Sedangkan pada gambar B, kalian bisa melihat ada partikel zat A dan partikel zat B. Ketika keduanya bertumbukan atau bertabrakan, kedua zat tersebut akan mengalami reaksi kimia dan terbentuk produk baru, yaitu dua partikel AB. Hal ini menyebabkan ilustrasi gambar B dinamakan tumbukan efektif, yaitu tumbukan yang menghasilkan partikel-partikel produk reaksi atau reaksi kimia. Menurut teori tumbukan, suatu reaksi berlangsung sebagai hasil tumbukan antar partikel bereaksi atau reaktan yang memiliki energi cukup dan arah tumbukan yang tepat. Hal ini menyebabkan laju reaksi bergantung pada tiga hal. Yang pertama, frekuensi tumbukan, yang kedua, energi partikel reaktan, dan yang ketiga, arah tumbukannya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua unsur, yaitu hidrogen dan yodium. Pada gambar 73, tumbukan hidrogen dan yodium tidak menghasilkan suatu reaksi. Bisa dilihat nomor 1, tumbukan dengan energi yang tidak cukup, maka molekul-molekul hidrogen dan yodiumnya akan terpisah kembali karena tumbukan tidak mengalami keberhasilan. Sedangkan untuk gambar yang kedua, yaitu gambar 74, menunjukkan tumbukan hidrogen dan yodium yang menghasilkan suatu reaksi. Gambar yang pertama menunjukkan bahwa tumbukan dengan energi yang cukup, maka ikatan-ikatan antar unsurnya akan putus dan terbentuk ikatan baru. Setelah itu, unsur hidrogen dan yodium yang bereaksi akan membentuk molekul hidrogen iodida atau asam iodida. Ini menandakan bahwa tumbukannya telah berhasil. Sebelum kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, mari kita pahami terlebih dahulu energi aktivasi atau pengaktifan. Energi aktivasi atau pengaktifan merupakan energi minimum yang harus dimiliki suatu reaktan atau bereaksi, di mana energi aktivasi ini biasanya digunakan untuk mengaktifkan kemampuan reaksi sehingga reaktan dapat bereaksi. Ada dua konsep mengenai energi aktivasi atau pengaktifan, yaitu jika energi aktivasi ini nilainya rendah, berarti reaksi dapat terjadi pada suhu yang rendah. Yang kedua, jika energi aktivasinya ini bernilai tinggi, hal ini menandakan bahwa reaksi dapat terjadi pada suhu yang tinggi. Energi aktivasi atau pengaktifan dikenal juga dengan istilah energi penghalang. Hal ini dikarenakan reaktan didorong untuk menuruni bukit energi aktivasi, sehingga reaktan atau bereaksi dapat berubah menjadi suatu produk.
Terdapat dua kurva energi aktivasi reaksi. Yang pertama, energi aktivasi pada reaksi eksoterm. Pada grafik, reaksi eksoterm menunjukkan reaktan lebih besar daripada nilai produknya. Untuk energi aktivasi sendiri dilambangkan dengan EA, sedangkan perubahan energi aktivasi dilambangkan dengan delta E. Sedangkan untuk grafik yang kedua yaitu energi aktivasi pada reaksi endoterm, kita bisa melihat pada grafik tersebut bahwa reaktan ini nilainya lebih rendah daripada produknya. Hal ini mempengaruhi perubahan entalpi atau energi yang dibutuhkan pada saat jalannya reaksi. Pada reaksi kimia, energi aktivasi biasanya dibuat seminimum mungkin agar reaksi berjalan semakin cepat. Penurunan energi aktivasi bisa dilakukan dengan menggunakan suatu katalis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai suatu reaksi kimia. Ada reaksi kimia yang berlangsung cepat, ada juga yang berlangsung lambat. Salah satu contoh reaksi kimia yaitu pembakaran kertas. Ketika kita membakar kertas yang berukuran besar, dibandingkan dengan pembakaran kertas yang ukurannya kecil-kecil, maka kertas yang berukuran kecil akan lebih cepat terbakar menjadi abu dibandingkan kertas yang berukuran besar. Kira-kira apa sajakah faktor yang mempengaruhi suatu reaksi kimia itu berlangsung cepat atau lambat? Mari kita pelajari dalam pembahasan selanjutnya. Dalam reaksi kimia terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, antara lain keadaan reaksi, konsentrasi zat, luas permukaan, suhu, dan katalis. Umumnya yang dibahas dalam modul atau buku-buku SMA, faktor yang mempengaruhi laju reaksi hanya ada 4, yaitu konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Sedangkan keadaan reaksi tidak banyak dijelaskan. Tetapi di sini saya ingin menjelaskan keadaan reaksi sesuai dengan yang saya baca pada modul SIM PKB Kimia. Yang pertama akan kita bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu keadaan suatu reaksi. Unsur yang memiliki kereaktifan yang tinggi akan lebih cepat bereaksi dibandingkan unsur yang kurang reaktif. Reaktif di sini artinya dia mudah sekali mengalami reaksi kimia. Contohnya adalah reaksi antara natrium dengan air dan reaksi antara kalium dengan air atau H2O. Kita bisa melihat gambar 75, di mana gambar yang sebelah kiri itu merupakan reaksi natrium dengan air, sedangkan gambar yang sebelah kanan atau B merupakan reaksi antara kalium dengan air. Berdasarkan gambar tersebut, kita bisa melihat bahwa reaksi antara kalium dengan air mengalami suatu reaksi yang lebih cepat dibandingkan reaksi natrium dengan air. Hal itu disebabkan karena unsur K ini lebih reaktif daripada unsur natrium. Ini sesuai dengan sifat keperiodikan unsur, di mana kalium dengan natrium ini berada dalam satu golongan pada sistem periodik unsur. Semakin ke bawah, sifat keelektropositifan suatu unsur itu semakin besar, sehingga antara kalium dengan natrium, kalium ini lebih mudah melepas elektron dibandingkan dengan natrium. Faktor yang kedua yaitu konsentrasi. Konsentrasi adalah banyaknya partikel yang terdapat pada persatuan volume. Perhatikan gambar reaktan dengan konsentrasi yang berbeda. Semakin tinggi konsentrasi, maka semakin banyak partikel suatu zat. Hal ini menyebabkan semakin besar pula tumbukan yang terjadi antar partikelnya, sehingga laju reaksi menjadi lebih cepat.
Berdasarkan gambar A dan B, dapat kita simpulkan bahwa semakin besar konsentrasi, maka tumbukan efektif semakin besar, sehingga laju reaksi menjadi lebih cepat. Faktor konsentrasi ini bisa kita ilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti keadaan jalan raya, di mana semakin banyak volume kendaraan di jalan raya, maka semakin besar kemungkinan terjadinya tabrakan atau tumbukan antar kendaraan. Hal itu dapat menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan lebih sering dibandingkan ketika keadaan jalan lengang atau sedikit volume kendaraannya. Jika kita hubungkan dengan reaksi kimia yang terjadi di laboratorium, di sini kita bisa melihat ada 3 gelas kimia yang terdapat larutan dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Pada gelas pertama terdapat larutan yang memiliki konsentrasi 0,5 molar. Ketika direaksikan, larutan ini membutuhkan waktu 9 menit 27 detik untuk mengalami suatu reaksi. Pada gelas yang kedua berisi larutan yang memiliki konsentrasi 1 molar. Reaksi yang terjadi dalam waktu 1 menit 43 detik. Sedangkan pada gelas yang terakhir, larutan memiliki konsentrasi 2 molar. Pada larutan ini, reaksi lebih cepat terjadi yaitu pada detik ke-33. Hal ini menandakan bahwa larutan yang memiliki konsentrasi lebih tinggi, maka laju reaksinya semakin lebih cepat. Faktor laju reaksi yang ketiga yaitu luas permukaan. Kita bisa melihat terdapat 2 kertas yang memiliki ukuran yang berbeda. Kertas yang pertama berukuran besar atau bentuknya lembaran, sedangkan ukuran kertas yang kedua berukuran kecil-kecil atau berbentuk potongan. Kedua kertas ini nantinya akan dibakar dengan api. Ketika kertas yang berukuran besar dan berukuran kecil ini dibakar, ternyata kertas yang berukuran kecil atau kertas yang sudah dipotong-potong lebih cepat terbakar menjadi abu dibandingkan dengan kertas yang berukuran besar atau berukuran lembaran. Dengan dibuat potongan kertas menjadi kecil, maka potongan tersebut memiliki ukuran luas permukaan yang lebih besar. Hal inilah yang menyebabkan laju reaksinya menjadi lebih cepat. Dalam fase padatan, semakin kecil ukuran suatu materi atau zat, maka semakin banyak jumlah atau total permukaan benda tersebut, sehingga memperluas permukaan sentuh materi atau zatnya. Hal ini berlaku hanya untuk zat padat dengan massa yang sama. Contohnya di sini terdapat 2 zat yang memiliki massa sama. Zat yang pertama berukuran besar, sedangkan zat yang kedua zatnya itu dipotong-potong menjadi 8 bagian. Sehingga pada zat yang pertama yang sebelah kiri hanya terdapat 1 luas permukaan kubus. Sedangkan pada zat yang kedua yang sebelah kanan terdapat 8 luas permukaan kubus. Jika kita lihat perbandingan keduanya, yaitu benda yang permukaannya luas atau halus, maka mempercepat laju reaksi karena bidang sentuhnya lebih luas dan lebih banyak tumbukan yang terjadi. Sedangkan pada benda atau zat yang permukaannya sempit atau kasar, zat tersebut memperlambat laju reaksi karena bidang sentuhnya lebih sempit sehingga lebih sedikit tumbukan yang terjadi. Benda yang permukaannya luas atau halus biasanya kita kenal dengan istilah serbuk. Sedangkan benda yang permukaannya sempit atau kasar kita biasanya memberikan nama dengan istilah butiran.
Menurut teori tumbukan, dapat dijelaskan bahwa semakin luas permukaan bidang sentuh suatu zat padat, maka semakin banyak tempat terjadinya tumbukan antar partikel zatnya. Hal ini menyebabkan laju reaksi akan menjadi lebih cepat. Faktor yang keempat yaitu suhu. Suhu berbanding lurus dengan laju reaksi. Tingginya suhu akan menyebabkan energi kinetik partikel menjadi bertambah, sehingga pergerakan partikel menjadi semakin cepat dan tumbukan akan lebih banyak terjadi. Hal ini menyebabkan reaksi tersebut menjadi lebih cepat, atau bisa dikatakan laju reaksi menjadi lebih cepat. Contohnya adalah reaksi gas hidrogen dengan gas yodium menjadi produknya yaitu hidrogen iodida atau asam iodida. Ketika keduanya bereaksi pada suhu rendah, maka kedua partikel dari zat bereaksinya akan menjadi lebih lambat energi kinetiknya. Sedangkan ketika reaksi terjadi pada suhu tinggi, kedua partikel zatnya akan lebih cepat energi kinetiknya dan tumbukan semakin lebih sering. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi dapat kita hitung dengan persamaan V akhir sama dengan N pangkat delta T per X dikali V0. V akhir ini merupakan laju reaksi akhir. N sebagai kelipatan pertambahan laju tiap X derajat Celcius. Biasanya ini ada keterangan suhunya. Delta T sama dengan suhu akhir dikurangi suhu awal, atau kita sebut saja sebagai perubahan suhu. X sama dengan perubahan suhu tiap kelipatan N. Sedangkan V0 adalah laju reaksi awal. Contoh, jika setiap 2 derajat Celcius laju reaksi meningkat sebesar 2 kali, dan jika pada suhu 25 derajat Celcius laju reaksi adalah 2,5 kali 10 pangkat min 2 molar per second, maka pada suhu 33 derajat Celcius laju reaksi nilainya menjadi. Di dalam soal sudah diketahui beberapa data yang dapat kita gunakan untuk mencari laju reaksi akhir. Di antaranya kelipatan pertambahan laju setiap X derajat suhu atau N diketahui dalam soal ini sebesar 2 kali. Artinya N sama dengan 2. Kemudian perubahan suhu tiap kelipatan N sebesar 2 derajat Celcius. Pada soal diketahui suhu awal adalah 25 derajat Celcius, sedangkan suhu akhirnya adalah 33 derajat Celcius. Sehingga dari kedua data tersebut kita dapat memperoleh perubahan suhu adalah 8 derajat Celcius. Diperoleh dari suhu akhir dikurangi suhu awal, yaitu 33 dikurangi 25, sehingga hasilnya 8 derajat Celcius untuk perubahan suhunya. Diketahui juga laju reaksi awal, yaitu 2,5 kali 10 pangkat min 2 molar per second. Dari semua data itu dapat kita masukkan ke dalam persamaan V akhir sama dengan N pangkat delta T per X dikali V0, yaitu V sama dengan 2 pangkat 8 per 2 dikali 2,5 kali 10 pangkat min 2. V akhir sama dengan 2 pangkat 4 dikali 2,5 kali 10 pangkat min 2.
Hasil dari V akhir atau laju reaksi akhir adalah 4 kali 10 pangkat min 1 molar per second atau 0,4 molar per second. Faktor yang terakhir yaitu katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Kita bisa melihat perbedaan antara reaksi yang diberikan katalis dengan reaksi yang tidak diberikan katalis. Kita bisa melihat perbedaan itu dari gambar 78, di mana energi aktivasi tanpa katalis memiliki energi aktivasi yang besar. Sedangkan energi aktivasi dengan katalis, energi aktivasinya kecil. Penurunan energi aktivasi dengan menggunakan katalis ini menyebabkan jumlah tumbukan menjadi lebih banyak dan reaksi dapat diselesaikan lebih cepat.